Ya, pertama-tama kan kita harus paham dulu ya bahwa di sini satu ada quick count, yang kedua ada real count. Dan kalau kita berbicara real count pun juga ada dua. Yang pertama itu adalah penghitungan real count berbasis AI yang menggunakan optik namanya OCR ya. Lalu yang kedua adalah penghitungan manual yang dimana penghitungan manual ini berjenjang dari TPS lalu lanjut ke kecamatan, lanjut ke kota madya. Di kota madya mungkin dia disebutnya sudah dokumen D1, lalu lanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, soal kecurangan-kecurangan yang kerap dituduhkan kepada PSI. Ini kerap kita sedang berbicara soal penghitungan real count yang tidak manual, Pak Karni. Ya, yang tidak manual sekali lagi. Nah, Sirekap lah. Iya, Sirekap, betul. Jadi kita harus pisahkan dulu ini yang mana ya. Dan di antara tiga itu yang kerap disorot itu adalah yang tidak manual. Jadi kayak begini, kalau misalnya kita melihat keadaan sekarang, suara yang masih perlu untuk dihitung itu ada sekitar 70 juta suara, Pak Kardi. Dan dari 70 juta suara itu semakin dia dihitung, maka kenaikan atau penurunan merupakan adalah hal yang wajar, ya. Dan satu yang harus dicatat adalah apa? Metode real count yang versi Sirekap itu dia tidak menganut prinsip proporsionalitas. Artinya begini, di Gorontalo kalau menurut Sirekap, itu yang sudah masuk datanya adalah 70% suara Pak Karni. 70% TPS, mohon maaf. Lalu kemudian yang di DKI 2 atau Jakarta Selatan, Internasional dan Pusat, yang masuk itu baru 21%-an. Ini kalau kita merujuk kepada Sirekap beberapa hari yang lalu. Ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bisa saja kenaikan atau penurunan di dalam 1 atau 2 atau 3 malam, itu dikarenakan data yang masuk saat itu merupakan data dari kantong-kantong suara partai tertentu. Bisa saja data yang belum masuk merupakan adalah data dari kantong-kantong suara partai yang lain. Ini adalah logika statistik yang saya pakai ya, karena masuknya data Sirekap itu tidak menganut prinsip proporsionalitas seperti sampling sebuah survei yang sudah final atau quick count sebuah survei quick count yang sudah final. Kurang lebih seperti itu ya, Bang Karni. Nah, kemudian kami dituduhkan melakukan kecurangan, salah satu basis argumennya adalah karena terlalu jauh dari prediksi quick count gitu ya, yang sering dipakai ya. Saya ingin membacakan data kami, Bang Karni ya. Perbedaan angka antara hasil quick count dengan rekapitulasi suara KPU terjadi juga di partai lain. Bahkan ya, ini yang paling besar itu selisih dari quick count dengan hasil sementara yang dipamerkan di Sirekap. Yang paling besar itu bukan PSI, Bang Karni, melainkan PKB. Ya. Ini saya bacakan ya, saat itu ya, ambil contoh PKB yang dalam perhitungan cepat indikator itu ada di 10,65%. Tapi dari rekapitulasi yang ada di Sirekap itu 11,56%. Artinya selisihnya ada di angka 0,91%. Sementara dalam kasus PSI ya, quick count-nya kalau kita masih pakai versi indikator ya, indikator dari Prof. Burhan ya, itu ada di 2,66%. Sementara hasil sementara di Sirekap sewaktu PSI diributkan itu ada di 3,13, yang dimana itu artinya selisihnya cuma 0,47%, Bang Karni. Ya, ini kalau misalnya kita berkaca kepada selisih terhadap quick count. Jadi sebenarnya kami juga bingung, kami juga bertanya, kalau memang yang dijadikan acuan untuk menuding PSI melakukan kecurangan adalah selisih terhadap quick count, kenapa PSI? Ya, kenapa bukan yang paling tinggi dalam hal ini PKB misalnya? Itu pun sebenarnya kita masih bisa berbicara soal rentan margin of error 1%. Semuanya masih di bawah margin of error 1%, Bang Karni. Nah, lalu ada yang bilang, oh iya melonjaknya itu luar biasa. Yang paling melonjak itu juga bukan PSI, Pak Karni, melainkan Partai Gelora. Nah, berbicara soal P3, sehari setelah PSI diributkan, P3 yang tadinya 3,97 lalu melonjak menjadi 4,01 atau 02 ya. Di hari tersebut melonjaknya yang paling besar itu adalah P3. Sekali lagi saya tanya, kenapa PSI yang diributkan, Pak Karni? Nah,
Uh, saya juga mendengar ya di sosial media terutama ramai ya, terjadi ketidaksinkronan antara hitungan Sirekap dengan C Plano yang juga diungkap di Sirekap. Gitu ya. Dan ini adalah bagian dari mekanisme sosial kontrolnya masyarakat. Yang saya pikir ini adalah hal yang baik. Tapi harus diingat, ini terjadi di banyak sekali partai politik. Banyak sekali, Pak Karni. Saya ambil contoh ya. Mohon maaf ini, Bang Miftah ya. Saya ambil contohnya P3. Jadi, di Dapil Pandeglang, Saketi, Kelurahan Sukalangu, TPS 02, versi Sirekap, perolehan P3 ada 21. Sementara versi C Plano atau C hasil Plano, ada 2 suara. Di Dapil NTB, Lombok Barat, Sekotong Tengah, TPS 007. Di sana P3 Sirekapnya tertulis 72. Sementara di dokumen C Plano cuman 2 suara. Ya, saya sebenarnya banyak sekali list di sini Pak Karni ya. Di sini ada puluhan bahkan ratusan ketidaksinkronan antara apa yang tertulis dengan di angka Sirekap dengan apa yang diupload di Sirekap. Tapi kan kita tidak mau buang-buang waktu ya. Jadi ini terjadi juga di PDI. Ini terjadi juga di Nasdem. Ini terjadi juga di partai-partai lain, baik yang parlemen maupun non-parlemen. Apa ini artinya? Artinya kayak begini, Sirekap adalah working document. Dia datanya masih berproses untuk masuk dan perbaikan juga masih berproses untuk dilakukan. Apalagi penghitungan manual di tingkat kecamatan, ini baru aja selesai beberapa hari lalu. Dan menurut hemat kami, ketika kami berbicara dengan petugas PPK, saya sendiri terjun ke kecamatan, Pak Karni, ya. Ketika saya menanyakan kenapa yang di Sirekap ini nggak di take down aja, karena kan yang di manual kan udah mau masuk, gitu. Lalu jawabannya begini, karena begini, ini tidak di take down karena ini adalah mekanisme kontrolnya masyarakat, tapi ketika terjadi perselisihan antara hitungan yang di AI dengan yang di manual, maka yang dipakai adalah perhitungan yang manual, yang berjenjang tadi, gitu ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah apa? Mari kita kawal proses ini bersama-sama. Dengan demikian, kita sudah ikut untuk menjaga kualitas demokrasi seperti yang tadi kata Bang Miftah ya, menjaga kualitas demokrasi supaya tetap baik. Tidak boleh ada satu suara rakyat pun yang tertinggal atau dipindah-pindah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, kalau kita sudah melakukan hal yang pertama barusan, maka kurang-kurangilah narasi-narasi yang oh saya dicurangi, oh si Anu curang, oh ini curang. Karena apa? Karena itu bisa mendelegitimasi pemilu. Pemilu yang sudah terdelegitimasi, maka itu otomatis akan menyebabkan apa? Wibawa demokrasi bisa runtuh, Bang Kardi. Dan kami tidak ingin melakukan hal yang kedua. Instead, kami ingin berpartisipasi untuk mewujudkan hal yang pertama tadi, menjaga kualitas pemilu. Kurang lebih seperti itu, Bang Karni. Nah, kami juga ya, belakangan itu juga mendapatkan pertanyaan, Bang Karni, apakah ini artinya PSI sedang merasa kami dicurangi? Ya, saya itu kadang-kadang berpikirnya itu terlalu sederhana Pak Karni ya. Kalau memang berniat curang, ngapain juga itu hasil hitung yang ada di Sirekap disandingkan dengan hasil C Plano yang diupload. Ini kan terlalu bodoh kalau memang niatnya curang. Kalau memang niatnya curang, ya. Jadi saya pikir memang niat curang itu sebenarnya tidak ada, tapi ya, ruang-ruang untuk kita mengawasi itu disediakan oleh hukum. Semenjak di kecamatan, ini yang dilakukan oleh PSI Bang Karni. H+1 setelah pemilihan umum, saat itu quick count meletakkan PSI berada di titik ada yang 2,7, 2,95, ada yang di 3, dan Ketua Umum kami Mas Kaisang Pangarep langsung menginstruksikan seluruh jajaran sampai tingkat terbawah untuk mengawal suara di penghitungan tingkat kecamatan karena kami nggak sanggup bayar saksi di tingkat TPS. Kami nggak sanggup, terlalu mahal. Nah, di tingkat kecamatan Pak Karni ya. Jadi kalau tadi kita berbicara soal salah hitungnya di Sirekap ya, ternyata nggak hanya di sana kesalahan terjadi, juga di penjumlahan di dokumen C Plano tersebut.
Saksi-saksi kami yang bekerja dari siang sampai malam, kadang-kadang saya ke sana, saya kasih pizza, saya beliin kasur lipat kalau perlu nginep. Itu menemukan temuan-temuan yang merugikan kami juga, Pak Karni. Misalnya kayak begini, di TPS 08 Cawang Barat ya, Batang Lidi yang merupakan ini adalah penjumlahan dari kertas suara, itu PSI suara total ya, partai maupun caleg misalnya, itu ada 10. Namun kemudian yang ditulis itu cuman 8 gitu ya. Juga ada di Banten 3 ya, di TPS 13 Serpong Utara di Tangerang Selatan ya. Ini suaranya caleg kami Isyana Bagus Oka itu harusnya ada 10 tapi ditulisnya 5. 5 itu artinya di penjumlahan akhir di kolom kanan bawah itu ditulisnya 5. Juga ada di Provinsi Lampung ya, saya nggak bisa bacain satu-satu nanti membuang-buang waktu. Di Provinsi Lampung juga ada seperti itu. Batang Lidi kami 10, tapi di angka penjumlahan akhir itu 0. 0, Pak Karni. Dan kami patut bersyukur ya bahwa ya Bawaslu, KPU ya ini mengundang saksi-saksi dari seluruh partai agar proses penghitungan dan penginputan data manual di kecamatan ini dilakukan secara terbuka dan perbaikan itu dimungkinkan. Dan di setiap perbaikan seluruh saksi dari seluruh partai dan paslon menandatangani lembar berita acara. Saya mendampingi saksi-saksi PSI di Kecamatan Bangkadi. Jadi begini, kami mengajak ya seluruh pihak kurang-kurangi narasi kecurangan-kecurangan. Kalau PSI mau ya mengeluarkan narasi kecurangan, kami bisa-bisa saja. Tapi kan niat kami nggak begitu. Mari kita berdemokrasi dengan dewasa ya. Mari kita gunakan ruang-ruang yang sudah disediakan oleh undang-undang untuk mengawal suara rakyat, untuk mengawal suara demokrasi. Jangan justru kita mendelegitimasi pemilu, jangan justru kita meruntuhkan wibawa demokrasi. Kurang lebih seperti itu Bang Karni. Terima kasih.